Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 SIF 17 akan menjelaskan sedikit tentang eksipien. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa disimak video ini. Apa itu eksipien? Eksipien adalah zat yang digunakan sebagai bahan tambahan atau pendukung dalam suatu formula sediaan obat, bersifat inert dan tidak mempunyai efek farmakologi. Sifat eksipien yang diperlukan yaitu stabil secara fisik dan kimia, bebas mikroorganisme patogen, dapat mendukung bioavailabilitas, tersedia dalam perdagangan, harga yang terjangkau sehingga tidak menyebabkan harga obat menjadi mahal. Desintegran. Desintegran digunakan untuk memudahkan hancurnya tablet ketika kontak dengan cairan di saluran cerna. Cara pakai atau penambahan desintegran internal addition atau saat granulasi, disintegran dicampur dengan bahan lainnya sebelum ditambah dengan larutan penggranul. External addition, desintegran ditambahkan setelah granul terbentuk. Yang paling baik adalah menambahkan disintegran secara kombinasi. 6 klasifikasi disintegran: starches, clays, gum, selulose, algin, dan lain-lain. Pertama yaitu starch, contohnya amilum. Pemakaian 3-15% merupakan disintegran yang paling umum digunakan. Sebelum digunakan, starch harus dikeringkan pada suhu 80-90 derajat Celcius untuk menghilangkan air yang terabsorpsi. Mekanisme kerja disintegrasi oleh starch yaitu dengan membentuk pathways dalam matriks tablet sehingga air dapat masuk melalui kapiler sehingga menghancurkan tablet. Pemakaiannya disesuaikan dengan jenis starch, tekanan pengempaan, dan kandungan air massa cetak. Selanjutnya, starch 1500 merupakan disintegran yang baik dan ditambahkan dalam campuran kering dalam fase dalam dan atau fase luar pada metode granulasi kering atau kempal langsung atau dalam fase luar pada metode granulasi basah. Namun, starch 1500 tidak boleh diberikan pada masa basah. Selanjutnya ada sodium starch glycolate terdiri dari primogel lactate. Pemakaiannya 1-8% dengan konsentrasi optimum 4%. Starch glycolate merupakan serbuk yang mempunyai aliran yang baik. Digunakan sebagai penghancur pada pembuatan tablet dengan metode kempal langsung atau granulasi basah. Keuntungan menggunakan pati termodifikasi adalah waktu disintegrasi bisa tergantung pada gaya kempa. Selanjutnya, selulosa. Disintegran selulosa terdiri dari metil selulosa, CMC, CMCNA, Avicel, acetidisol, HPC. Penggunaan Avicel dikombinasikan dengan starch lebih efektif dan cepat daya disintegrasinya. Avicel incompatible terdapat zat sensitif lembab, aspirin, penisilin, vitamin. Kecuali Avicel dikeringkan sampai kandungan lembabnya kurang dari 1% dan harus diperlakukan di ruangan dengan kelembaban rendah. Kekurangan Avicel adalah kecenderungannya untuk membentuk muatan listrik statik dengan peningkatan kandungan lembab dan terkadang menyebabkan pemisahan pada saat granulasi. Acetidisol merupakan ikatan silang dari CMCNA dan sangat baik untuk digunakan sebagai disintegran dalam konsentrasi rendah karena larut air dan memiliki afinitas yang besar pada air. Acetidisol ini digolongkan pada super disintegran dengan penggunaan 2,5%. Selanjutnya ada gums, agar, pektin, tragakan, guar gum. Nama dagang guar gum yaitu jaguar. Pemakaian 1-10%, namun bukan merupakan disintegran yang baik karena kapasitas pengembangannya yang relatif rendah. Guar gum berupa polimer netral, aliran baik, sangat larut, digunakan dalam makanan, tidak sensitif terhadap pH, kelembaban, dan kelarutan dalam matriks tablet. Warnanya tidak benar-benar putih, hilang warnanya pada tablet yang bersifat basah saat penyimpanan. Selanjutnya ada Solka
Vlog contohnya selulosa kayu murni. Memiliki karakteristik putih, berserat, inert, netral, dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan starch untuk aspirin, penisilin, dan obat yang sensitif terhadap pH dan lembab. Solka Vlog lebih efektif jika dikombinasi dengan Clays. Kombinasi itu efektif untuk formula tablet dengan kandungan lembab tinggi seperti amonium klorida, natrium salisilat, dan vitamin. Selanjutnya, Clays terdiri atas vegum, bentonit, kaolin. Pemakaian 2-10%. Penggunaan terbatas hanya pada tablet berwarna karena warnanya tidak benar-benar putih. Selanjutnya, alginat terdiri dari asam alginat dan natrium alginat. Pemakaiannya 1-5% asam alginat atau 2,5-10% untuk natrium alginat. Memiliki afinitas terhadap air dan kapasitas absorpsi yang tinggi sehingga sangat baik sebagai penghancur jika digunakan bersama garam alkali atau garam asam organik. Dapat membentuk gel alginat yang larut atau tidak larut dan menunda disintegrasi tablet. Kompatibel untuk aspirin, analgesik, asam askorbat, formulasi multivitamin, dan garam asam dari basa organik. Molekular AT terdiri dari Polyplasdon XL, Polyplasdon XL10. Polyplasdon XL meningkatkan disintegrasi dan disolusi, tidak menurunkan kekerasan. Selanjutnya ada Amberlit IPR 88. Dapat mengembang dalam air, namun pada pemakaian harus hati-hati memilih karena dapat mengabsorpsi obat. Resin kationik dan anionik digunakan untuk mengabsorpsi senyawa dan melepaskan senyawa tersebut jika tegangan berubah. Lubrikan. Fungsi utama dari lubrikan adalah untuk mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding die selama proses pengempaan dan penarikan tablet. Setiap lubrikan memiliki konsentrasi optimum tidak lebih dari 1% untuk menghasilkan kecepatan aliran yang optimum. Klasifikasi dari lubrikan pertama ada water soluble. Banyak digunakan untuk tablet yang harus larut sempurna di dalam air seperti tablet atau serbuk effervescent atau jika diinginkan disintegrasi yang unik atau karakteristik disolusi yang umum. Selanjutnya ada water insoluble. Lubrikan ini umumnya lebih efektif dan digunakan pada konsentrasi rendah. Mekanisme kerjanya fluid tipe lubrikan, membentuk lapisan cair kontinu antara massa cetak dengan logam cetakan. Dapat menyebabkan tablet mengandung bercak-bercak minyak. Contohnya, minyak hidrokarbon. Boundary tipe lubrikan. Ada interaksi atau gaya adheren antara bagian polar dari lubrikan dengan permukaan logam pada dinding die. Tipe ini memiliki gaya adheren. Terdapat cetakan yang lebih baik. Penggunaan lubrikan cenderung meratakan distribusi tekanan pada saat pengempaan tablet dan juga meningkatkan kepadatan partikel sebelum dikempa. Semakin kecil ukuran partikel granul, maka tablet membutuhkan jumlah lubrikan yang lebih banyak. Maka dengan adanya lubrikan akan meningkatkan waktu disintegrasi dan menurunkan kecepatan disolusi obat. Lubrikan akan membentuk lapisan di sekitar granulat pada saat granulasi yang akan mengurangi resiko kerusakan tablet pada saat dikempa. Lubrikan sering ditambahkan dalam keadaan kering ketika semuanya telah tercampur homogen. Biasanya, lubrikan dicampur pada 2-5 menit akhir dari total waktu pencampuran 10-30 menit. Pencampuran yang berlebihan dapat mengurangi karakteristik disintegrasi disolusi dan matriks tablet akan kehilangan ikatannya. Metode penambahan lubrikan di akhir memberikan hasil yang lebih baik terhadap kekerasan tablet dan kemudahannya untuk dikeluarkan dibandingkan dengan metode penambahan lubrikan saat dilakukan granulasi. Selanjutnya ada glidan.
Glidan berfungsi untuk menunjang karakteristik atau aliran dari granul atau meningkatkan aliran granul dari hopper ke dalam glidan dapat meminimalisir kecenderungan granul untuk memisah. Selain itu, efektivitas start glidan telah banyak digunakan dalam formulasi tablet dan kapsul. Dalam pembuatan tablet, untuk mengurangi sifat hidrofobik dari lubrikan yang nantinya mempengaruhi disintegrasi dan disolusi tablet glidan, sering dikombinasi dengan lubrikan dengan perbandingan 1:1 hingga 1:4. Adapun contoh glidan yaitu talc, cornstarch, carboxyl, siloid, dan aerosil. Selanjutnya ada anti-adheren. Anti-adheren berfungsi untuk memecah penempelan tablet pada pouch atau pada dinding. Selain itu, juga anti-adheren bisa digunakan pada produk yang mengandung vitamin E tinggi karena cenderung terjadi picking. Adapun contoh dari adheren yaitu talc, cornstarch, carboxyl, D-leucine, sodium lauryl sulfat, dan stearat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.